mempersembahkan Usman Talk Channel. Tonton video ini sampai selesai, kemudian like, komentar, subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan share. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang 10 sifat wanita yang bikin pasangan atau suami stres pol. Apakah 10 sifat tersebut? Saya sebutkan ya. Yang pertama adalah sangat cerewet dan suka mengatur. Pasti ini bikin pria akan semakin stres dengan wanita yang sangat cerewet, seperti desingan ombak ya, seperti gemuruh petir. Itu cerewet, itu pasti bikin pria itu stres dan hal itu akan membuat kepala laki-laki menjadi pusing, dan hal semacam ini bisa menyebabkan si pria akan menjadi botak ya, kalau istrinya itu terlalu cerewet dan suka ngatur. Seperti ini, jangan pakai baju itu, nggak pantas. Pakai baju yang ini, kalau pakai baju itu nggak pantas. Pokoknya harus ganti. Udah waktunya udah mepet mau keluar, disuruh ganti baju. Hal-hal yang sepele seringkali dipermasalahkan sehingga menimbulkan keributan dan membuat kepala itu jadi pening, teng kayak gitu. Bisa bikin pria itu menjadi stres ya kan, sampai kepalanya bisa menjadi botak. Yang kedua adalah yang tidak disukai dari pria adalah sifat wanita yang suka pamer. pamer. Iya, kalau di depan suami nggak pernah muji sama suami itu, tapi kalau ada di luar, habis dibelikan cincin, dibelikan kalung, semuanya dipakai, dan segala apa yang ada di rumah, kehidupan di rumahnya itu selalu diceritakan dengan yang bombastis. Misalkan aku punya cincin 4 ini dibelikan suami pas waktu ini, aku yang ini dibelikan, pokoknya dibelikan mertua, dibelikan yang baju ini baru. Suami aku itu seperti ini, dia tuh sayang banget, tiap hari cerita semua kehidupan keluarganya, pribadinya dia ceritakan, dia umbar-umbar, dia pamerkan, ya lebih-lebihkan. Nah ini tuh sangat gak disukai. Bahkan sang suami jika bersama istri ketika pamer cerita yang berlebihan, bombastis, akan membuat suami itu merasa malu gitu loh, malu-malu sendiri, risih gitu. Apakah kalau di dalam media sosial juga bisa dikatakan pamer kalau cerita kayak gitu? Iya, pamer termasuk juga di media sosial. Tapi kalau misalnya sama pameran berdua, karena sekarang kan zamannya medsos, dan medsos itu bukan hanya untuk media berbagi, tapi juga media yang bisa menghasilkan uang. Itu berbeda lagi karena ada kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ya itu akan sangat mengganggu terhadap psikis suami juga. Oh, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah tidak mau mengakui kesalahan. Ya, selalu merasa bahwa dirinya tuh di posisinya itu selalu benar, walaupun jelas-jelas bahwa si istri itu salah, tapi tetap aja cari alasan untuk mencari pembenaran dirinya. Nah ini akan membuat suami itu pusing. Karena apa? Tidak ada suatu hal atau kata-kata yang bisa untuk menasihati istrinya, karena istri ini selalu merasa bahwa dirinya itu benar. Kalau kesalahan suami selalu kelihatan, tapi kalau kesalahannya sendiri dia tidak mau mengakui, dan ini akan buat sebel banget ya, bikin stres. Kemudian yang keempat adalah pemarah. Nah, sifat seorang istri yang mudah tersulut dengan sebuah keadaan, kata-kata, dan kejadian ini akan membuat suami itu stres. Gini sedikit marah, gini sedikit marah, begitu marah, begini marah. Nah, itu akan membuat rumah yang semulanya adalah tempat untuk berlindung dari kepanasan, bahkan berlindung dari sesuatu yang tidak mengenakan di luar, menjadi seperti neraka, bukan surga lagi. Bukan rumahku adalah surgaku, tapi rumah menjadi rumah seperti neraka. Dan ini buat suami sangat stres, dan akhirnya akan mencari hiburan di luar, entah itu pergi ke warkop, ke kafe, hiburan dangdut dan macam-macam, ya kan? Kemudian adalah yang kelima, kasar dan tidak sopan.
beralih-alih karena rasa cinta, beralih-alih karena merasa bahwa dirinya sudah dicintai oleh suaminya, udah diperistri. Buktinya itu adalah diperistri, berarti si suami atau si pasangannya kan cinta, tapi seringkali dimanfaatkan atau merasa puas diri si istri ini dengan bersikap kasar, semena-mena, tidak sopan terhadap suami. Dulu pas waktu belum jadi suami, belum kenal atau baru kenal, kalau ditanya sopan, santun. Tapi semakin dekat, semakin menjadi pasangan, semakin keluar jeleknya, semakin kasar, tidak sopan terhadap suami. Bahkan walaupun suaminya lebih tua, tetap nggak sopan dan kasar, menyepelekan gitu, seringkali dilakukan oleh para istri. Dan ibaratnya gini, kebanyakan ya, kalau sama orang lain, ibaratnya takut kalau berbicara sama orang lain, takut kalau orang tersebut tersinggung. Tapi kalau berbicara sama suaminya sendiri, gak mikir kalau suaminya itu juga bakal tersinggung. Jadi kebalik gitu. Kalau dari jauh bagus, kalau dideketin semakin kelihatan buruknya. Hal ini juga bikin suami itu stres ya. Yang keenam adalah tidak punya empati. Jadi banyak sekali istri atau wanita yang tidak punya empati, dan ini harus dihindari ya. Harus dihindari, baik pria harus menghindari wanita yang berkarakter seperti ini. Bagi wanita jika memiliki karakter seperti ini harus segera dirubah. Tidak memiliki empati maksudnya adalah, empati itu adalah merasakan apa yang sedang dirasakan oleh suami atau pasangan. Jadi memposisikan, jika saya jadi suami saya, bagaimana ya perasaan saya kalau digitukan? Bagaimana ya perasaan saya jika saya ini di posisi suami saya dengan keadaan seperti itu? Seringkali istri itu tidak punya empati. Misalkan suaminya belum pulang-pulang, mungkin karena faktor sibuk, akhirnya disuruh tidur di luar gitu, dimarah-marahin, ditanya-tanyain, diinterogasi, atau mungkin suami uangnya dalam kondisi saat ini misalkan rezeki berkurang, misalkan seperti itu, marah-marah, ini kurang, bahkan sampai menyebut kapan kamu pernah memberi saya gitu, kamu nggak pernah ngasih saya apa-apa. Nah itu kan sesuatu yang tidak pernah merasakan empati. Gimana gitu perasaan suami jika digitukan, gimana jika saya digitukan gitu kan. Nggak punya empati itu bikin suami itu stres. Kemudian adalah suka bergosip. Bahkan suami pulang dia gosip, tetangga kita itu kok yang baru itu loh, ya kan, katanya tuh sudah punya istri lagi loh, dan istrinya yang sekarang itu masih muda banget, baru lulus SMA, gila ya. Padahal sekarang itu istrinya tuh ada di rumah sakit, kok dia itu cari cewek lain gitu buat gantiin, kok tega banget. Nah kayak gitu tuh kan gak pantas diomongin gitu kan, gosip, suami diajak gosip, dan itu pasti bikin suami yang habis pulang kerja, udah kerjaan di kantor itu banyak, atau mungkin baru dari bisnis, habis ketemu klien, atau mungkin pas waktu ketemu klien ada masalah sedikit, ada bentrok, ada beberapa problem-problem di luar, di rumah bukannya ditenangin malah dikasih masalah orang. Terus ngomongin, anaknya tetangga yang sebelah itu lo nakal banget ya, nilainya tuh lo, rapotnya tuh lo merah terus, nggak pernah naik sekolah, sekolahnya nggak pernah naik gitu, nggak pernah dapat ranking, dan berbagai macam persoalan yang ada di luar dimasukkan ke dalam rumah. Nah itu juga nggak bagus, baik dalam kehidupan psikologis di dalam keluarga maupun efek dalam hal kehidupan. Orang yang suka bergunjing, suka bergosip, itu kehidupannya itu akan terganggu. Kenapa? Karena kalau kita menggosipkan seseorang, misalkan dia itu selingkuh, nanti suaminya selingkuh juga gitu loh. Kalau misalkan menggosipkan anak itu bodoh, mungkin anaknya nanti juga akan ikut bodoh juga. Yang tadi itu masalah tetangganya itu sama Allah bisa diangkat, nanti dipindah ke orang tersebut. Makanya itu bergosip itu nggak bagus buat psikologis dan tidak bagus buat masa depan. Yang kedelapan adalah suka membuka aib, baik aib keluarga sendiri maupun aib orang lain. Ya, diumbar-umbar, diflorkan apa permasalahannya, apa kehidupan rumah tangganya, bahkan urusan kamar dibuka-buka. Itu membuka aib yang memalukan, dan itu bikin stres juga. Kemudian yang ke-9 adalah tidak menghargai pemberian suami.
seringkali ya istri itu membanding-bandingkan dengan suami orang lain, padahal suami orang lain tersebut nggak pernah memberikan apapun. Misalnya kayak gini contohnya, kamu itu ya jadi laki-laki nggak pernah ngasih saya ini, nggak pernah saya ajak jalan-jalan. Itu loh suaminya si Jeng ini udah ajak jalan-jalan ke London, ke Perancis, kamu loh ke Depok aja nggak pernah. Misalkan seperti itu seringkali, padahal suaminya sudah ngasih dia nafkah, sudah memberikan kebutuhan seperti pakaian dan segala macam, kesehatan. Dan sementara suami dari tetangganya atau temannya itu nggak pernah ngasih dia apa-apa gitu loh, nggak pernah ajak dia jalan-jalan. Tapi yang dilebih-lebihkan di depan suami adalah suami tetangganya atau suami temannya. Itu membuat apa ya, suami merasa stres, merasa diremehkan, merasa apa kayak nggak dihargai. Itu membuat suami jadi pusing kepala, dan akibatnya juga kerja juga akan memburuk, ke masa depan keluarga kedepannya juga tidak baik. Yang ke-10, merasa memiliki harta suami. Jadi suami mau ngasih siapa diatur, jangan dikasih itu, seolah-olah itu adalah harta dia sendiri, padahal itu harta suaminya. Jadi masalah harta itu ada privasinya. Ini harta istri ya harta istri, ini harta suami ya harta suami. Lah, bagian istri yang mana? Yang sesuatu harta yang diberikan suami kepada istri itu adalah harta istri, sementara yang belum diberikan suami kepada istri yaitu harta suami. Jadi apa yang diberikan suami kepada istri itu adalah hak dari istri. Begitu. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Silakan, ini bisa memancing pertanyaan. Mungkin apa yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa ditanyakan. Semuanya udah jelas dan paham. Mungkin dari ucapan saya ada yang belum jelas. Sangat memuaskan. Jangan gitu ayo dong, mungkin aja. Karena saya belum punya suami, jadi ya pokoknya introspeksi diri aja bagi yang masih single. Gitu aja lah, yang udah terlanjur menikah ya perbaiki diri. Jangan diulang lagi hal yang seperti itu. Ya, harus introspeksi. Yang harus dievaluasi itu bukan hanya nilai raport anak ya, bukan hanya pekerjaan yang dievaluasi, bahkan pernikahan pun walaupun sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun harus dievaluasi. Sejauh mana kepuasan dari kepuasan dari pasangan kita, pasangan dari suami, kepuasan dari istri. Sejauh mana kepuasan suami, sejauh mana kepuasan istri, itu harus dipertanyakan lagi, ditanyakan kepada pasangannya masing-masing supaya fair gitu. Apa kekurangannya harus diperbaiki agar menjadi rumah tangga yang tidak hanya langgeng awet menurut manusia, tapi rumah tangga yang berkualitas. Jadi hubungan jadi lebih enak dijalanin, nyaman kedua-duanya, dan kedepannya buat masa depan rumah tangga, masalah rezeki, ekonomi, dan kebahagiaan akan selalu hadir di tengah-tengah keluarga Anda. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel.